Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi, kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Iseng Podcast. Bersama aku ada Miss Prayogi dan co-host kita Paman Krisna. Yeay, Oke. let's go. Kali ini kita ada Parinur Pratama di sebelah. Nah ya, kalau di kamera ini dia sebelah Aku nunjuknya sini. kanan. Aku nunjuk gini. Betul nggak nih? Benar. Betul. Nah, Tahu gini bukan? Kanan. Udah gini soalnya. Salah. Anak tahu lah ya, enggak tahu nih rekamannya nih. Apakah nanti kalau di sebelah kanan nanti atau di sebelah kiri itu enggak tahu. Gini lah. Nah, dua-duanya boleh. Dua-dua. Jadi kembali lagi di Iseng Podcast. Dan gimana kabar kalian teman-teman pendengar semuanya yang ada di rumah, yang ada di kos, yang ada di kontrakan, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan gimana kabar Bapak bos kita kali ini? Alhamdulillah. Baik. Jaya. Kerjaan lancar Pak? Alhamdulillah. Kayaknya ada itu Pak, ada gear baru Pak kayaknya. Wih, hasil dari misu-misu tidak jelas. Nah, itulah dampak dari misu-misu. Enggak. Sendaknya ada dapat cuan lah. Istilahnya kan mumpung masih sendiri. Aduh. Apa tidak salah kan memanfaatkan pendapatan yang sudah ada, kita upgrade segala macam gitu. Betul. Gimana kabar Bapak Fahri? Bapak Fahri. Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak Fahri di Jogja? Sudah mulai betah? Salah kok. Salah nanya. Kamu udah berapa tahun? Salah nanya. Udah berapa lama ya? Pulang. Kita harus pulang. Pulang. Nggak pulang gitu. Wih. Oh, Karena rencana udah mau disuruh pulang gitu. Oh, disuruh. Tadi kawan mau nanya rencana pulang katanya. Rencana Udah pulang, cuma belum tahu kapan. Pulang ada. Pulang. Kalau pulang ini enggak masih ribut enggak? PCR gitu-gitu. Pakai apa sekarang? Antigen. Antigen ya? Antigen biasa. Antigen enggak bisa. Udah. Uh, Sama vaksin 2 kali udah. Terakhir kayak gitu. Enggak perlu booster ya? Enggak. Vaksinnya bebas. Sinovac aman. Vaksinnya bebas 2 kali. Vaksin bebas tapi 2 kali sama antigen. Kalau antigen PCR dah, beda aja 2 itu. Yang penting vaksin 2 kali sama antigen atau PCR. Dah. Terakhir info ya. Info ini tanggal dari mana tadi? Dari Supadio bulan Februari ya ini. Cek aja nanti searching aja dulu. Kan siapa tahu ada teman-teman yang bingung. Apakah saya sudah bisa merantau kan? Ini anak-anak kan baru mau pada tatap muka ya. Kuliah. Tuh. Pagi kuliah. Kuliah udah mulai tatap muka jadi. Kalau di Sintang sudah lama tatap muka ya terus. Soalnya kemarin udah ini udah pada tes antigen tapi. Antigen? Di swab. Jadi boleh full tatap muka gitu. Ya alhamdulillahnya sudah pada ini ya negatif. Termasuk Anda? Termasuk saya. Saya sudah dicolok berapa kali? Kalau antigen enggak terlalu ini enggak terlalu dalam. Kan dia
sekali Ini Pak, dua sekarang kali. tergantung yang nyolok. Iya Kalau Pak. orang yang nyoloknya itu mau dalam nih. Kalau nggak mau dalam, pinggiran bisa. Iya soalnya yang Itu tergantung yang nyolok. Kalau dia nyoloknya pandai, bagus, dalam nih, agak dalam nih, pasti. pengalamanku yang di Jogja tuh yang kau antara aku tuh. Ya. Itu tuh sampai kayak mau masuk ke kerongkongan. Berarti dia nggak nyaman ngambilnya. Hmm. Kan ada yang mungkin sampai, aku pernah dapat sampai dalam. Ini kan keluar nangis. Yang Sungguh nggak cengengesan. yang mau sampai sini yang berasa gila ya tuh, kayak buang dahak gitu Pak. PCR kan Pak? PCR aku waktu Kalau itu. PCR memang Sedalam itu. memang nggak gitu sih kayaknya. Cuman ada yang kayak ditempelin dekat mana tuh, nggak dalam banget gitu. Yang ini Agak ke bawah lidah mulut. dikit. Bawah bakal ngerokan dikit sih. Nggak tahu, kayaknya kan karena mode masih penelitian kan. Jadi kan itu sekarang tergantung yang nyoloknya Wan. Nyoloknya enak dia, nggak enak ya udah. Emang. Tergantung yang nyolok sebenarnya. Oke. Daripada kita bahas nyolok ya. Biar ada ambigu ya dia. Di malam ini kita bakalan bahas apa tuh? Awal yang kemarin kan lagi rame-rame ya. Apanya rame? Bulan hari-hari nggak rame. Termasuk tetangga. Lagi rame-ramenya nih, Pak. Lagi rame-ramenya masalah soal ini. Bentar, saya screenshot. Bentar. Saya share screen dulu, Bapak ya. Wow. Waduh. Aduh. Ini orang. Ya? Sebelum gimana? Saya melihat tab belajar mengatasi kesepian. Oh iya, tadi sempat nonton di 1%. Lumayan. Bagus. Ya. Bagus. Oke. Kita akan bahas ini, Pak. Oke. Terlahir miskin itu privilege, narasi konyol Indra Kents yang seperti tak paham masalah kemiskinan. Asik. Oke. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas kasusnya, Pak, udah baca belum? Udah. Aku belum baca full, tapi kalau sekilas dari bacaan di bawahnya ini, dia tuh bilang kalau miskin itu adalah suatu privilege, Pak. Yang mana kita tuh dulu udah pernah bahas soal privilege ini. Oh iya, udah lama. Udah lama, 2 tahun yang lalu nggak salah ya. 2 tahun yang lalu. Kalau dari sudut pandang kita kan privilege kayak suatu suatu keuntungan, suatu kesempatan gitu misalnya, suatu keistimewaan. Nah, kayaknya aku bakal revisi yang tahun-tahun dulu. Asik. Iya, jadinya sebenarnya kita akan membahas dari awal. Kita akan mengulang lagi ya, kita akan throwback lagi, kita ulang lagi pembahasan privilege ini, karena pada episode yang dulu banget tahun 2020 kalau nggak salah pernah bikin ramai-ramai itu. Nah itu sempat kita bahas tuh dari sudut pandang yang kayak orang tuh kaya banget, orang tuh pasti ada jabatan misalkan. Nah padahal privilege itu tuh tidak sebatas itu gitu loh. Itu dulu. Sekarang makin upgrade kan, ilmunya makin upgrade. Ya, sama-sama belajar. Kemarin juga saya habis nonton Bening juga. Iya, kan satu sumber nih bahasannya bagus, Pak. Jadi menurutnya beliau juga, terus kayak yang aku kemarin kasih lihat Gema show klip itu tuh. Jadi intinya itu adalah apa? Sebenarnya privilege itu kita semua punya. Yap, betul. Privilege itu kita semua punya, kan? Semua punya kan? Karena ini karena privilege itu sendiri
Iya kah? Apa yang kita dapat? Apa yang kita mulai dari start awal kita hidup tuh kah? Itu kah privilege? Jadi ya privilege ya itu gitu. Bukan kesempatan yang kayak kita dulu omongin tuh. Ya. Kalau kesempatan kan kayak udah diusahain. Kalau privilege tuh bukan rupanya. Yang kemarin juga masih masuk privilege sih Pak. Kayak kesempatan, misalnya kesempatan kerja dari orang gitu. Berarti dia memanfaatkan posisi orang tuanya misalkan. Ya, karena memang udah ada itu. Udah ada bapaknya udah jadi punya, orang misalkan, punya gitu kan. Manfaatin aja privilege bapaknya gitu. Itu masuk privilege. Nah, tapi kalau sekarang kita bakalan bahas privilege yang kita semua tuh punya. Apa itu? Internet. Apa itu? Dan menurut kau nih, menurut kau? Dan menurut Wawan juga boleh. Ya, hari dulu boleh. Privilege yang paling basic apa? Yang paling basic. Ini gampang sebenarnya. Privilege yang paling basic. Apa menurut kau? Menurut kau? Yang paling basic privilege itu. Sebenarnya udah aku kasih kemarin bocorannya di Gema. Ada gue kasih tahu. Ada. Apa kau menurut kau ya? Mana Ri? Belum. Kawan. Oh, aku. Menurut kau privilege yang paling basic, paling basic? Yaitu ini ya, lahir Pak. Kita hidup tuh bisa hidup privilege. Kita bisa terlahir keadaan normal. Alhamdulillah tanpa ada suatu kekurangan apapun. Itu privilege sebenarnya. Gila. Aku baru tahu loh, maksudnya kayak rupanya hidup tuh privilege juga gitu loh. Ya Sedasar itu gitu loh. Enggak yang kayak apa-apa orang dalam, kayak iya orang kayak punya kendaraan mewah segala macam ataupun kerjaannya bagus, wajahnya apa gitu kan. Yang itu yang berhubungan sama apa ya? Sama kalau gen masih finance, keuangan. Hah? Enggak, kalau gen kan privilege juga. Gen privilege. Masuk itu. Kayak bisa muka. Pokoknya lahir loh inti. Ketika kita baru lahir tuh normal gitu, ya udah privilege gitu. Benar-benar kayak oke, fine gitu. Nah, sedasar itu. Terus apa? Itu kan yang kayaknya semua orang dapat kan. Tapi kan setiap orang pasti beda-beda privilege-nya. Contohnya kau apa? Privilege yang kau rasa yang kau punya, yang kami ini, aku dengan Pak Hari ini yang nggak ada. Yang nggak ada. Yang nggak ada di aku sama Pak Hari, tapi ada di kau. Apa? Banding-bandingin. Bodoh. Itu privilege tuh berarti. Ya model gitu. Nah ini aku sebutin nggak? Bebas, sebutin aja. Apa yang aku nggak ada? Apa yang aku ada, kalian nggak ada? Nggak ada. Aduh, kalau fisik aku kalah loh, setengahnya. Ingat fisik nggak masalah. Tetap itu adalah apa kayak yang kau punya gitu kan? Dari lahir, bawaan lahir. Skill. Skill apa gitu kan? Fisik skill, bisa. Mohon maaf kalau skill beda yo. Kalau skill tuh bukan. Skill bisa diusahakan. Skill tuh diusahain. Kalau yang ini kan memang benar-benar kalau dari privilege tuh udah ada dari awal gitu. Maka kan kemarin tuh yang kita, kalau yang dulu kita bakal bilang tuh yang skill segala macam tuh termasuk privilege segala macam. Tapi kalau apa istilahnya? Kalau sekarang ya skill bukan privilege tapi bisa diusahain. Itu murni kemampuan kita gitu.
aku apa ya? Ayo. Kita hampir sama kayak dari keluarga yang baik-baik aja gitu kan. Dari terus secara ini kebutuhan kita masih terpenuhin, kayak makan juga macam masih stable. Apa ya? Kalau kau apa ya? Aku apa ya? Tak. Kan? Kau dibalik. Nih. Bingung nggak? Aduh ini jatuhnya ini nih apa kayak tinggi-tinggian nih. Iya. Apa ya? Bentar. Kalau aku bilang aku anak pertama, Fahri juga anak pertama. Sama gitu nih. Sama, berarti Sama anak privilege pertama. kalian Kalau sama. kau kan privilege kau anak terakhir. Oh, oke. Mau bilang anak pertama Benar nggak kan? apa-apa. Benar kan? Kalau aku mau bilang, Aku anak pertama. nah, nanti ambil cari yang lain. Kirain apa? Terus ini apa? Benar. Selain anak pertama, kalau beda. Apa ya? Mikir lagi tuh nih. Aduh, kan bingung. Pokok kalau dari segi keuangan tidak jauh-jauh beda. Iya nggak sih? Keuangan ya. Keuangan privilege ya. Oh ya. Kebutuhan kau lah. Hitungannya tuh kebutuhan kaunya terpenuhin. Aku rasa kepenuhin semua. Ya terpenuhin. Kayak yang bedanya apa ntar? Kayak kan kita paling batasan kita kan kayak kau makan kemahalan, besok mikir makan apa. Tapi kan kalau kita istilahnya bisa apa? Kalau untuk kebutuhan makan nggak perlu mikir gimana gitu. Masih bisa makan. Kuliah Pak. Kuliah kuliah saya di farmasi gitu Pak. Bapak berbeda dengan saya gitu kan. Masuk itu farmasi. Kesempatan kuliah. Itu kesempatan kan gua privilege bukan hal yang ini. Tapi kan berbeda jurusan. Secara ilmu ya. Ilmu yang didapat lagi ya. Maksud kau itu kayak. Anda berbeda, saya beda, Fahri beda. Berbeda semuanya. Aku elektro, kau farmasi, Fahri psikologi. Berarti itu dana gimana ya istilahnya matok gitu. Gimana sih privilege kan apa yang didapat? Ya itu dapat kan? Dapat kesempatan buat kuliah. Soalnya kemarin tuh yang gue dengar kuliah tuh rupanya privilege. Karena dapat ilmunya. Maksudnya enggak semua orang bisa gitu. Bersekolah. Kalau dalam hal dasarnya sekolah, belajar. Enggak, kalau belajar tuh semua orang mesti dapat, pasti. Sekolah tinggi. Dari jenjang SD, SMP, SMA sampai kuliah. Yang proper lah. Apa formal kan? Formal. Tapi ya. kalau orang belajar lu sendiri, informal pun bisa. Tapi di luar dari sekolah bisa. Bukan termasuk privilege. Itu suatu hal yang dia usahain. Dia usaha buat belajar gitu kan. Nah, itu beda. Kalau kau udah SD, SMP, SMA, kuliah, masuk sekolah yang benar-benar formal, nah itu kesempatan kau mati. Udah ada hak dari orang tua kau buat kau masuk sekolah gitu. Oke, ini kan buat. Terus ini kan yang artikel yang ini nih bilang kayak kemiskinan. Nah, itu dia masalahnya. Bukan privilege. Nah, jadi menurut kalian benar nggak kata-kata berita tersebut? Dibilang kan masa dia bilang miskin sama dengan privilege kan aneh. Gitu. Gimana ya penggunaannya sih? Menurut Wawan Fahri gimana?
Fahri dulu kah? Beneran. Aku. Benar nggak tuh disebut privilege tuh miskin tuh? Kemiskinan kalau lahir dari keluarga yang udah kaya, tekanan mental lebih besar. Lah anjir, ini mah bukan. Dia aja kayak miskom, apa istilahnya, penggunaan kata privilege mungkin. Lebih ke salah itu sih, apa penggunaan kata dia tuh untuk mengatakan kalau dia terlahir miskin itu privilege. Gimana ceritanya? Anjir. Gimana? Karena bisa ngerasakan berjuang pada otak. Oh, promo buku dia. Promo buku lumayan. Lahir miskin si bapak sama itu dengan promo buku lumayan. Aduh. Tapi ya bukan berarti orang miskin tidak ada privilege. Iya, benar. Kan kemarin kan gitu pembahasannya. Makanya kan tadi sampai apa, bahwa kalau lahir juga ya itu privilege. Nah ini lagi masalah kan dia bilang miskin. Miskin itu kayak itu kan, miskin itu maksudnya kondisi keuangan gitu kan. Iya, keuangan. Kondisi keuangan terutama. Bukan apa, kalau ke definisi privilege itu kan tadi apa, kayak hak istimewa gitu ya, hak istimewa gitu. Hak yang udah didapat sejak lahir gitu. Kalau miskin mungkin kan kondisi dia kan, maksudnya kondisi secara ekonomi gitu kan. Tapi kalau bicara privilege-nya bukan ke miskinnya gitu, tapi ke ya bukan ke kondisi finansialnya gitu, ke miskin, ke dia, ke individunya gitu. Pasti dia punya ini kan, tetap punya hak istimewanya gitu. Kita nggak tahu di bagian apa gitu. Kalau yang di artikel itu apa ya dia bilang, untuk berjuang kan dia bilang. Iya, kayak bilang tuh untuk berjuang gitu kan. Kalau dibilang berjuang mungkin tiap orang berjuang ya mungkin. Itu kan masalahnya. Indah berargumen kalau terlahir miskin merupakan privilege karena mereka bisa merasakan berjuang sampai sukses. Itu. Kalau bicara berjuang sampai sukses tidak hanya orang miskin misalnya ya. Orang yang misalnya yang berada pun juga dia pasti berjuang gitu kan. Iya kan? Iya, lebih berjuang ini kakek mempertahankan itu. Iya, kalau sampai dibilangnya berjuang. Kalau kita tarik dari konsep privilege sendiri kan, ini apa, hak atau keistimewaan yang didapat dari lahir. Nah, kalau misalkan dia mengatakan kemampuan untuk berjuang, tadi kata Pak Hari benar, tiap orang pasti, semua orang baik kaya mau miskin itu pasti berjuang kan. Itu berarti kemampuan dia kan, kemampuan suatu individu buat, aku mau survive nih, udah aku kerja, aku buat apa, aku naikkan skillku apa, aku kuliah, aku kerja segala macam, sekolah, dia kan udah usaha gitu kan, semua orang usaha. Nah masalahnya adalah dia bilang tuh kemampuan untuk memperjuangkan kemiskinan itu gitu loh. Ya padahal ya semua orang juga sama kemampuan, pasti ada kemampuan. Jadinya sebenarnya statement dia bilang kayak gitu tuh kayaknya kurang cocok menurutku ya. Bahkan katanya ada yang bilang kemiskinan itu malah underprivileged. Kayak mana? Nah konsep underprivileged itu kayak gimana ya? Aduh, bahasa apa tuh ya? Di bawah lagi privilege ya Pak? Nah itu konteksnya bagus atau enggak? Jelek. Konteksnya jelek. Konteks yang memang apa ya? Memang enggak cocok, enggak layak lah untuk suatu orang gitu loh. Untuk dapat privilege. Nah, mungkin kemiskinan, mungkin kemiskinan ya. Ini termasuk underprivileged itu kemiskinan tadi. Oh iya. Ada, mohon maaf, cacat bawaan, underprivileged juga. Terus kondisi-kondisi tertentu kayak mungkin bencana atau gimana gitu kan, itu
Walaupun kalau yang tadi yang terkait dengan yang apa ya, mohon maaf bawaan memang ada sulit ya untuk berjuang mampu buat ngubah itu karena kan udah bawaan gitu kan istilahnya. Tapi itu menurutku masuk ke yang kondisi fisik tuh menurutku masuk privilege apa enggak? Enggak kayak. Enggak ya? Kembalikan ya kalau kayak kurang fisik enggak ya? Kembalikan ke definisinya. Yang tadi kau bilang tuh under. Berarti enggak ya? Berarti under ya. Ini kita samakan dulu ke apa? Fisik tuh kan kondisi ya kan. Kan secara kalau apa ya? Kayak hak-hak tuh kan pemenuhan kebutuhan gitu kan. Ya kalau fisik mungkin beda mungkin. Beda kan berarti kan. Yang kayak kekurangan fisik tuh. Kekurangan secara fisik. Berarti bukan privilege ya, tapi under ya. Aduh. Gimana ya? Kalau difabel ngomong sih. Tapi kalau orang difabel pasti punya hak yang istimewa kan. Apakah itu termasuk privilege? Mungkin itu yang kau mau bilang. Tuh maksudnya agak bias ya. Iya. Itu tuh antara privilege apa enggak? Misal teman-teman difabel nih. Misal apa ya? Kalau orang pakai kursi roda disediakan jalan khususnya gitu-gitu kan. Ini kemarin tuh aku nonton Endo Bening karena ini ada berbagai banyak sudut pandang kalau privilege. Misal gender tadi kan, masalah gender, kemudian masalah fisik. Karena kalau dari awal gender ya, misalkan cewek atau cowok misalkan, kayak cewek kan punya privilege, misalkan di tempat-tempat kerja dia punya cuti haid atau cuti melahirkan, misalkan. Itu kan privilege. Kemudian kalau cowok apa ya? Cowok apa privilege? Privilege kita sebagai cowok apa nih? Apa ya? Apa menurut kau nih? Apa nih? Kepala keluarga. Tanggungan itu bukan kewajiban. Bukan apa ya? Tapi hak. Privilege itu bukan ya, hak yang harus kita terima itu apa? Hak yang harus diterima. Kalau harus tuh terlalu penekanan deh. Apa ya? Hak yang diterima. Apa yang didapat gitu. Apa yang diterima, apa yang didapat. Dia harus. Apa nih sebagai cowok nih apa? Ini sakit. Cowok juga dapat. Sakit apa aja? Dia bingung nih. Sakit apa nih? Misal sakit. Kerja, sakit ya. Sakit gitu kan. Sudah kemana-mana nih. Keras. Oke, keras. Kenapa tuh sakit keras? Nggak jadi, rupanya kan cewek kan juga bisa sakit gitu. Cowok. Apa ya privilege-nya? Nggak ada cuy. Terlalu ini. Karena kita basicnya cari nafkah, kayaknya jadi nggak ada yuk. Ya kalau cewek kan apa istilahnya kalau kan nyari yuk. Istilahnya kalau cewek kan kebanyakan orang kan masih yang di dalam rumah gitu loh. Makanya kalau dibuat pakai kerja harus ada privilege. Kalau enggak dituntut dong. Gimana ya? Gimana sih? Bingung juga loh. Kalau gender ya udah lah itu. Kemudian selain gender tuh ini apa? Ada finansial juga, keuangan masuk. Apa lagi ya? Finansial jabatan. Apa dulu? Orang tua, jabatan, cuy, jangan lupa. Jabatan ya masuk tuh privilege. Sudut pandang berbeda. uh. Misalkan ini orang
bapaknya di suatu perusahaan, anaknya lulus kuliah kan, so langsung masukkan. Dites. Pak Bos, ditanya Pak Bos, masukkanlah anak saya. Oh iya silakan. Berhubung jabatan bapaknya lumayan tinggi kan, misalnya kayak di bawah bosnya atau di bawah atau ketua bidangnya gitu kan, misalnya kayak. Kok kerja bener sih enggak apa. Oh itu masalah lain tuh, itu masalah lain. Udah usaha. Masalah anaknya kan berarti kalau udah itu usaha lain. Tapi kan yang kita bahas yang itu. Yang akses dia. Sebelumnya ya benar, akses. Lagi selain jabatan masuk pendidikan tadi ya. Udah dibahas tadi. Udah sih paling beberapa itu sih, tapi sebenarnya banyak sih. Banyak banget. Yang kita nggak tahu apa-apa aja gitu loh. Kayak mungkin itu tuh ada tapi kita nggak tahu apa. Mungkin. Oke, ya. Mau gimana bro? Terus kalau kita lihat lagi kasus yang tadi itu. Yang tadi nih. Yang si Bapak Indra tadi. Intinya dia tuh mau motivasi kita tuh gimana sih? Motivasi, niatnya mulia kok. Kayak untuk menyemangatkan gitu kan. Cuman tidak sesuatu hal yang mulia diterima oleh masyarakat gitu. Dari pendapat dia gitu kan. Iya, beda kan. Tidak, masalahnya kan kita tahu lah sendiri, dia aja salah menggunakan kata privilege-nya. Ngomong ke orang miskin ini. Padahal dia sendiri privilege. Iya. Bisa. Benar. Nulis buku, ini salaman sama siapa gitu. Kalau dia bilang gini, kalau misalkan dia bilang kalau orang terakhir miskin dia tuh bisa berjuang, ya kita ambil contoh para miliarder di dunia yang punya Microsoft baru narik napas, udah bisa beli baru keluar brojol, wih. Itu anaknya kalau dia kan biasanya dianya kan ini ya dari yang privilege anaknya. Jadi Bill Gates itu tuh sebelum adanya Microsoft dia kan sempat ngembangin OS juga kan istilahnya. Sebenarnya belum begitu berhasil karena ibunya atau bapaknya, dua-duanya kalau nggak salah. Ibu bapaknya termasuk ibunya yang paling dominan. Ibunya itu adalah salah satu orang terpandang di US di Amerika. Jadi mau nggak mau ibunya nih masukkan program anaknya ke salah satu, kalau nggak salah itu IBM ya, kalau nggak salah ya. IBM itu kayak produsen apa ya? Produsen teknologi nggak salah. Produsen atau pengembang teknologi gitu, IBM. Nah, jadi Bill Gates itu masukkan Microsoft-nya itu ke IBM berkat koneksi ibunya. Kalau ibunya bukan orang, nggak mungkin kita pakai Microsoft sekarang. Ya akses dari mana tuh? Iya benar. Makanya orang-orang kayak gitu juga punya privilege. Nah, orang kaya yang kayak gitu, yang bagus istilahnya, dia tuh nggak ngejual kemiskinan. Apa ya? Kan beda. MLM tuh, ayo kita berjuang. Semua juga sama, jual juga gitu kan. Aku yang baca buku dulu tuh buku motivasi lah. Jual lele gitu, pecel lele. Kan pecel lele kan biasanya pinggir jalan. Yeah. Nah impian dia tuh pengen pecel lele tuh warung gitu. Dan jadi gitu. Dan itu bukan privilege anjir, dia benar-benar usaha. Dia benar-benar usaha. Benar-benar aku baca tuh kayak dia bangkrut segala macam, dia nitipin anak istrinya
balikin ke orang tuanya terus bangkit lagi gitu-gitu lah. Orang tuanya gimana? Orang tuanya yang bukan terpandang, biasa aja. Oh, itu usaha dia berarti? Benar-benar usaha pure usaha. Kalau kau mau bilang usahanya itu sebagai privilege, kayaknya aneh, enggak tepat. Kurang. Bukan kurang, emang enggak tepat aja. Kesempatan kan, emang kesempatan ini. Kesempatan bukan privilege. Enggak lah. Hal yang diusahakan ya yang tadi ya. Jadi dia berusaha buat kalau kesempatan usaha pecel lelenya. Kalau kesempatan berarti dia punya kesempatan buat berkecimpung di dunia bisnis lele. Nah, ini kan balikin lagi yang dasar. Tadi yang privilege miskin tuh privilege. Mungkin dia sekolahan. Maksudnya? Nggak tahu juga sih sekolah apa enggak ya. Yang mana? Yang bapak pecel lele itu. Pecel lele enggak yuk. Dia sekolah. Cuman dia tuh dulu karyawan kantor gitu. Dia enggak ada basic bisnis. Itu masalahnya. Jadi dia istilahnya jungkir baliknya tuh gara-gara itu dia tuh ini enggak ada privilege ya. Enggak ada privilege sama sekali tuh kayak gitu. Terkait bisnis dia tuh enggak ada ilmunya gitu. Akhirnya dia nyoba terus. Habisin tabungan dia pokoknya waktu itu. Itu aku nggak dijelasin detail, soalnya kan dia kayak jatuh bangun gitu. Backupan uangnya tuh dari mana gitu. Nah, itu mungkin ada pinjaman kali ya. Soalnya dia ada kawannya manajer fast food gitu. Nah, itulah dia baru belajar. Kan tadinya kan gagal tuh dia. Berarti privilege dia adalah teman. Nah, itu. Betul kan? Bisa jadi. Privilege dia teman kan? Karena temannya punya pengalaman. Dia nge-manage ini fast food. Kan terkait uang dananya dari temannya enggak? Enggak lah. Enggak, berarti cuma ilmu doang ya? Ilmu. Berarti privilege dia adalah mulai temannya. Nge-manage. Kayaknya dia punya teman yang bagus gitu loh. Lebih ke ini. Teman juga jadi aset sebenarnya. Aset kita. Networking. Oke, benar. Jadi di situ letak privilege Bapak pecel lele di situ. Sepertinya ya, ini menurutku ya. Menurut kau juga mungkin. Coba cek aja Lele Lela namanya. Lela ya. Di Bandung. Lela. Tapi terus itu apa nih? Nggak tahu masih bangkrut kah? Kayaknya bangkrut. Nggak tahu. Masih enggak ya? Di Bandung itu. Nih kayaknya ada nasi kayaknya. Lo tahu lele. Tapi menurutku memang benar nggak teman tuh bisa jadi privilege tadi? Tapi teman semua orang punya nggak? Semua orang punya. Tapi teman yang apa dulu? Kalau teman biasa, setiap semua punya. Dia yang punya Lela nih temannya ini. Top. Ini baru lihat. Ada masalah rupanya. Kenapa tuh? Ininya yang penjual lele jadi. Masalah? Pajak. Hah? Enggak, dia bukan masalah dalam artian buruk, enggak. Jadi tersendat lagi usahanya. Kasihan. Tetap berusaha aja buat para pebisnis. Enggak, Mbak, dia tuh penulis The Power of Kepepet, salah. Nah itulah dia yang salah satu yang gembar-gembor ini
The Power of Kepepet. Apa? Ada bukunya ya. Cuman yang buku yang dia nih beda lagi. Ini orang belakang aja lah. Enggak ini loh. Enggak tahu sikon. Sabar. Ringnya terus. Enggak punya ini ruang karaoke. Aku ributin tetangga aja. Privilege. Di tulisan Wan, di berita yang kemarin tak share nih. Ada tulisan basis privilege itu bisa bermacam-macam tergantung apa yang disepakati dalam hubungan tersebut. Ya berarti kan masih debatable anjay. Debatable. Debat meja. Ini salah satu contoh privilege. Aku punya speaker. Aku nyaring memang. Diam. Ada aku colokin ke speaker Simbada. Sama enggak sih orangnya? Sama kawan-kawannya tuh. Kayak ini Mbak. Kayak kalau kita ngumpul. Tapi kita ngumpul enggak karaoke ya. Bedanya enggak dicolok ke speaker itu. Kalau colok ke speaker rumah orang terganggu ya. Malah ngomongin orang nggak? Tidak apa-apa. Tetangga tidak tahu. Apakah punya tetangga seperti itu adalah privilege? Enggak. Apa under privilege? Saya under. Tidak blessing. Anjir. Tidak blessing. Tidak blessing dong. Kenapa di Indo-Indoin? Kenapa? Beda dong maksudnya. Nggak apa. Nah, gimana yuk? Masih mau bahas nih kemiskinan nih. Kalau dari ini sih, Jadi sepertinya kemiskinan ini harusnya tidak layak untuk disebut sebagai privilege kalau menurut kita semua di sini ya. Karena sekali lagi ya kemiskinan tuh ya memang harus. Kalau dia ngomongnya terakhir itu lahir itu privilege baru. Betul. Aduh. Kalau ngomongin kemiskinan itu privilege kayaknya enggak. Nyaring banget ya Allah. Terus ini sebelum kita tutup. Kalau berbicara tadi kan sebagai basic ya. Basic hidup tadi kan. Berarti privilege ini patut disyukuri atau tidak? Privilege patut disyukuri atau tidak? Sebagai bahan bersyukur bisa. Boleh? Ya. Harus disyukuri. Kalau itu baik harus disyukuri. Oh bagus. Benar sih. Benar. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh yang kayak privilege kita hidup ya, bernapas. Itu memang harus disyukuri itu. Iya. Harus banyak bersyukur selain kan. Banyak orang apa? Pasang inhaler. Nah, kenapa inhaler? Bukan inhaler. Ini. Makanya gue coy inhaler itu untuk asma, Pak. Iya. Bukan untuk orang pilek tuh. Yang pilek yuk. Yang dicolok tuh. Itu beda lagi, Pak. Kalau makanya gue. Itu inhaler yang ini, ini. Yang maksudnya yang ini. Yang untuk yang obat asma. Kayak gitu bisa juga. Namanya inhaler juga ada. Namanya sama. Namanya beda. Kalau nama apa ya, nama bentuknya kayaknya yang itu tuh bukan inhaler kayaknya.
Tapi orang nyebut namanya inhaler. Mereknya. Merek. Oh, mereknya. Nama barang itu inhaler. Oh. Merek lah. Merek merek berarti. Tapi kalau secara bentuknya itu bukan inhaler, beda. Inhaler kan tuh memang untuk spesifik asma. Oh. Bisa. Nah, jadinya kan kayak apa ya? Kondisi badan juga bersyukur kita. Selain hidup kan sehat apa enggaknya kan tergantung kita sendiri gitu kan. Yep. Sebagai orang bersyukur menjaga enggak nikmat sehat itu gitu loh. Termasuk privilege ya. Privilege. Wajah yang tampan, rupawan atau cantik gitu kan. Ganteng. Syukur. Ganteng. Enggak cantik, enggak ganteng juga. Syukur. Ganteng relatif yo, ganteng cantik relatif. Itu pendapat ya apa ya? Gimana ya? Gitu ya. Kalau kau bilangnya ini yang ini maaf ya. Muka jerawatan sama yang jarang jerawatan. Nah, itu baru kan gen, karena termasuk gen gitu. Ya kan? Betul. Jerawat. Tapi ada juga yang bilang apa? Bilang apa ya? Oh, bukan pandangan yang good looking, Deng. Good looking. Baik lagi good looking kan dia tadi bawaan dari lahir. Good looking tuh tergantung, maksudnya benar-benar preferensi orang kan beda-beda. Good looking orang beda-beda. Yang beda kan paling mayoritas gitu. Dari pendapat orangnya rupanya banyak yang bilang, oh kamu good looking gitu. Standar kecantikan, standar ganteng masuk sama enggak? Cantik beda. Good looking tuh masuk privilege apa enggak? Kalau menurut kawan mungkin enggak. Ya, kalau menurut kawan enggak. Aku aja masih sama-sama nih. Masuk apa enggak? Itu kan kayak bergantung ke penilaian kan ya. Bisa aja sih masuk. Bisa aja masuk ke privilege ya berarti ya. Secara fisik dia punya ya apa? Wajah yang bagus gitu kan. Setidaknya maksudnya nggak ada kekurangan atau apa gitu, bisa termasuk hak istimewa bagi dia. Iya sih. Kayak dia yang sekarang lagi beredar di internet, kalau dia orangnya oke, good looking segala macam, kalau dia ngelakuin kesalahan, nggak apa-apa, nggak masalah, dimaafin. Masih enak dilihat. Enak dilihat. Tapi kalau orang yang biasa-biasa, yang terkesan kurang gitu, dia ngelakuin kesalahan, syukur loh. Udah cocok sih, udah mampus lah. Iya. Dilolo gitu loh sama orang gitu, kasihan gitu. Jadinya kayaknya itu bisa jadi sih, kalau menurut lo ya bisa jadi sih. Bisa jadi bias juga. Bisa jadi bias juga. Karena beberapa orang mungkin bisa beda pendapat kan. Di bias gitu kan. Mau ini menurutku privilege, menurutku enggak. Good looking tuh masuk ke ini, masuk ke privilege. Tapi ada juga yang memang dia mengusahakan. Ya itu bukan privilege. Nah, itu bukan privilege. Pakai makeup segala macam tuh bukan. Dia perawaran wajah, dia nge-gym, apa buat masa otot segala macam. Nge-gym, olahraga. Nah, kan dia usaha buat ngebentuk itu gitu loh. Nah, jadinya ada yang bawaan, sejak lahir udah oke, ada yang memang harus dibentuk gitu. Ditempa. Ditempa ya. Kenapa ditempa? Oke. Dibina. Dibina. Seperti itu. Sebelum kita tutup podcast yang kali ini, ada closing statement dari bapak-bapak semua.
Reko dari ada dari bawah. Ini ya, setiap hak yang kita punya dalam hidup tuh mungkin berusaha untuk disyukuri yang utama. Gunakan sebaik mungkin. Kalau ada, kalau dapat, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu kan. Kalau itu bisa buat kita jadi lebih baik juga, tidak semena-mena menggunakannya. Terus dari miskin tadi? Kalau yang tadi itu ya, yang miskin bilang privilege kan? Tuh, gimana ya? Re, pakai jawaban itu, Re. Hah? Intinya tuh ya pokoknya selama masih hidup kalau bisa berjuang. Betul. Jangan terlalu inilah memaku privilege itu. Iya. Terlalu terpaku kayak seakan-akan kita nggak bisa berusaha maju gitu. Toh itu kan cuman beda titik start. Asik nih. Beda titik start aja. Contoh Fahri ini. Mau maaf ya, Rik, pakai contoh kau. Kan kau kuliah ketinggalan 1 tahun kan dari antara aku sama Hadrami gitu kok. Ya. Tapi ujung-ujungnya aku selesai gitu kok. Iya. Iya kan? Intinya kan itu privilege juga gitu. Ada kok privilege. Jangan terlalu terpaku sama privilege-nya. Tapi lebih ke usahanya. Usaha apa yang bisa kau ngelewatin itu. Toh baik lagi walaupun beda waktu Fahri tapi tetap selesai gitu. Jadi intinya tiap orang punya waktunya masing-masing gitu. Ya, Gokil. Nggak usah lah. Terlalu Kayaknya udah lengkap ya penjelasan. Saling melengkapi kan. Ya aku sisa paling ya kalau aku lebih ke kayak pendapatnya yang si bapak yang ini Bapak Brando ya? Brando beda lagi. Brando beda. Ini siapa sih namanya tadi? Siapa sih? Pak Ken gitu. Ya. Indra, Pak Indra. Indra, Brando beda lagi. Adik-adik gitu. Siapa yang cita-citanya? Oh, yang itu. Yang joget-joget 1 jam. Iya. Pakai lagu ini. Kalau nge-search di YouTube ganggu Windah tuh ketemu. Itu namanya. Dia pasti banyak 1 jam. Challenge apa tuh 1 jam. Bukan challenge yok, emang live stream itu yok. Hah? Live stream kan ya? Live stream dia tuh. Live stream ini joget-joget. Makanya salut dia. Aku kira rekaman 1 jam loh. Dia tuh kan malah mending tutup gue. Jadi Bapak Indra bocil kematian kan? Bocil kematian. Emang ya julukannya itu. Pawangnya tukang hasut ya. Bocil kematian kadang suka ngasuk orang soalnya. Bocil kematian tuh fansnya Ri. Penontonnya tuh ya. Kalau dianya mah bapaknya. Bapak kematian. Emang yang ngatur. Bukan ngatur, malah diatur sama bocil-bocil. Makanya. Tadi kebanyakan YouTuber kok malah bahas YouTuber ya. Jadi Indra Kens itu tuh sebenarnya apa ya? Kurang tepat ya. Bilang kemiskinan atau privilege karena kalau berbicara dia
terkait dengan kemampuan tadi yang Fahri bilang, ya kalau memang mau diusahakan gitu kan. Kalau dia nggak mau usaha berarti ya udah balik lagi ke orangnya gitu kan. Nanti dia suksesnya kapan ya? Wawar bilang tadi ada waktunya nih, kapan sukses, kapan endaknya gitu. Kapan dia down, kapan dia up-nya gitu kan, ada waktunya sendiri. Jadinya perlu disyukuri seperti itu. Kalau di kemampuan kita sendiri itu perlu kita syukuri sebenarnya. Yep. Kemampuannya si A misalkan jago pelajaran apa gitu kan di sekolah dulu, kemampuan si B jago olahraga misalkan, itu harus disyukuri. Karena enggak semua orang tuh pasti punya kemampuan itu gitu. Ya adalah 1-2 orang gitu kan, enggak harus sama persis gitu. Cuman tadi harus banyak bersyukur lah. Apalagi tadi privilege basic kita yang paling basic adalah hidup. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk podcast kali ini terima kasih buat teman-teman pendengar semuanya yang udah dengerin kita bahas miskin itu bukan miskin adalah privilege. Ya, miskin adalah privilege. Emang tadi kita sudah bahas judul clickbait. Ya, mantap. Jadi terima kasih buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada cerita apapun itu, kalian bisa kirim ceritanya di bit.ly/isengjurhat i-nya gede. Mantap. Atau kirim ke email kita di isengpodcast.project@gmail.com. Langsung aja kirim, mau bebas ceritanya apapun, mau pertanyaan juga bisa. Dan buat teman-teman yang dengerin di Spotify, sekarang udah ada fitur bintang, Pak. Jadi bintang. Jangan lupa rating Iseng Podcast bintang 5. Wih. Jangan lupa ya, jangan lupa. Support. Support karya anak bangsa. Enggak. Sorry, bercanda. Itu lain cerita. Ya kalau memang suka kasih bintang. Kalau kalian suka kasih bintang, kalau kalian nggak suka klik tombol follow, jangan lupa. biar kalian makin nggak suka kan ngikutin, tapi dengerin gitu. Nggak apa. Tadi ya, oh iya. Kalau misalkan di ini kan juga tayang di YouTube. Nanti kalau misalkan ada yang mau perlu dibahas, silahkan komen aja di YouTube. Iya, komen di bawah aja ya. Komen di bawah, jangan lupa. Oke? Jadi terima kasih buat Mari yang udah datang malam hari ini. Apa tuh? Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Iya. Ya. Sekali lagi kita disclaimer, ini hanya opini. Sekali lagi ini hanya opini kita. Ya. Kalau ada yang salah kita mohon maaf. Enggak bermaksud ini ya menyinggung atau karena merendahkan orang lain. Ketersinggungan yang ngambil ya yang mendengar. Setiap orang punya itu istilahnya. Nggak apa tersinggung. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai bawa ke ranah lain. Oh iya, gitu. Jelas. Iya. Jangan sampai. Oke. Jadi terima kasih buat co-host kita yang sudah memperkenalkan gear barunya. Malam hari ini peresmian di Iseng Podcast. Jangan lupa di live streaming terus pakai ya, Pak. Wih, ya nanti dah. Oh ya, jangan lupa follow Twitch-nya Wawan ya. Ada live streaming, Wawan. Aduh, dia nggak tahu nih. Belum ada live streaming lagi nih. Belum. Internetnya belum upgrade. Mau mampus sebuah Mbps IndiHome. Kamera. Iya. Langsung aja. Oke. Terima kasih. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan berjumpa lagi di Iseng Podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Bye bye.